Camo. Lapis. Barang penggoda itu. Nona, kita punya perjanjian pernikahan dengan putra mahkota Wu Anhou. Tahun lalu, putra mahkota berkelahi. Luka di tempat yang penting. Tuan kita pasti akan mengirim pelayan percobaan untuk mengecek. Sudah siap. Uang pasti ada. Saat Nona menikah ke keluarga Hou, akan bayar kontrak budakmu. Bebaskan kalian. Terima kasih atas pelajaranmu. Aku akan ingat. Cerdas sekali. Lihatlah penampilan yang baik ini. Cepat pakai pakaian. Kalian pulang dulu. Besok ada perjamuan, kalian pasti punya rencana. Ingin lepas dari status budak, ini satu-satunya kesempatan. Jiangshu, manfaatkan wajah itu baik-baik, itu satu-satunya andalanmu. Jangan bergerak, aku tidak akan melukaimu. Ini bawa, pergi ke kepala penjaga utara. Manis sekali. Temani aku bermain sebentar ya. Hentikan. Kalau tak mau mati, jangan melihat. Aku tidak melihat apa-apa. Ada suara di sana tadi. Cepat, ada pencuri di sana. Nyonya Yang. Saya sudah tak berguna. Tuan sedang berjalan di luar. Jangan sampai mengganggu. Tunggu malam saat semua tuan pergi ke acara. Cari waktu yang tenang, lalu buang dia ke kolam. Jean Gant. Beau. Seyamon, Selamatkan Seya Sekali Saja. Apapun yang ibu mau, saya rela lakukan, Bu. Saya tidak mau mati. Beau. Padahal aku hampir saja bebas. Padahal aku hampir saja lepas dari status budak. Aku tidak boleh mati. Dua abang. Mon le Pascan Aku. Aku temui Ibu Yang. Dia mau mendengar penjelasanku. Apayang Telak. Membuat seluruh rumah bangsawan di Hari ini tidak bisa biarkan kamu tinggal. Aturan di Rumah Mantri, taxé nono du comme Mazuk Tang Babi. Sampankata, un tuk Rajaya Mananti. Aku mengerti. Orang itu sangat berpengaruh dan dia menyukaiku. Kalau kalian bunuh aku, Takutnya kalian yang dalam bahaya. Siapa dia, Tuan Direktur? Kemarin menikmati bunga plum di rumah menteri. Ada yang memasukkan obat dalam minumanku. Kalau bukan karena dia, hampir saja aku kena jebakan.
Koawazi dia di sini, Kariyong Mama. Cepat pergi dan cepat kembali. Dia, itu dia. Siang Orang yang bersama saya. Itu dia. Yang terhormat, selamatkan saya. Siang ini, orang di kamar itu adalah saya. Kamu kenal ini? Iya. Siang ini, kamu suruh aku menyerahkannya ke BI. BI. Penjaga penjara utama Bay. Benar, penjaga penjara utama BI. Kecantikan seperti ini, bagaimana bisa diperlakukan kasar seperti itu? Jika ada yang bertanya, bilang untuk mencari putra Marquis Bake. Putra Marquis Wuan. Bagaimana? Sudah dengar tentang nama burukku? Aku adalah pelayan percobaan. Diberikan Perdana Menteri. Untuk Putra Marsekal Wuan. Wah, benar-benar. Takdir, ya. Oh. Bawa kamu untuk menjamu tamu penting. Kenapa dia yang datang? Baiklah. Menarinya bagus sekali. Hamba pantas dihukum mati. Mohon tuanku berkenan menghukum. Membawa gadis ke Untuk menguji aku. orang pemberi obat. Adalah Enyu Yuanyi. Baiklah, aku dan keluarga Enyu sudah saling bermusuhan. Pas sekali untuk mencoba kamu. Tetap di sisiku dan layani aku. Apa kamu benar-benar tidak mau? Jangan bergerak. Aku tidak akan menyakitimu. Hamba tidak berani. Ternyata aku tidak salah. Tak kusangka seorang Kasim juga bisa tergoda. Jiangshu. Karena kamu salah mengenali orang. Maka patuh saja dan biarkan aku memanfaatkanmu. Nona, sekarang kamu sudah naik kelas. Jangan lupa diri ya. Nyonya memberimu waktu 7 hari. Pastikan kamu menyelidiki rahasia pangeran. Atranistana, wanita kasta renda akan memotivasi pasukan atau diberikan sebagai budak kepada suku barbar. Ini adalah kesempatan terakhir untuk kamu dan ibumu keluar dari kehidupan rendah. Jiangshu bisa mendapat kesempatan berkat bimbingan Mama. Jiangshu tak akan pernah lupa. Kalau Mama punya pesan lain. Bagaimana kalau ikutlah dengan saya ke rumah bangsawan?
Terima kasih atas bantuan Tuan Muda. Kembali ke rumah. Mata-mata sudah melaporkan. Gadis yang menyelamatkanku hari itu ternyata hanya seorang budak rendahan dari rumah Perdana Menteri. Pasakali. Biar aku membawamu keluar dari penderitaan. Hari ini hari pernikahan pangeran. Mohon yang mulia, berikan kemudahan. Benarkah? Tak ada 8 tandu, juga tak ada surat pinangan resmi. Pangeran ini hanya menjalin hubungan tanpa perantara. Hanyalah sirang pelayan kesel saja. Bahkan urusan sekecil ini harus diperhatikan. Penjara utara. Benar-benar tidak ada kerjaan. Aku mendapat kabar ada buronan kerajaan yang menyamar. Berusaha melarikan diri dari kota. Apakah pangeran mengizinkan? Melihat wajah pengantin baru, Kamu sengaja cari masalah denganku. Shen Wuang. Laporkan ke... Orang yang kau cari sudah ditemukan. Ayo pergi. Saya mau mandi. Di kamar tamu hari itu, bagaimana melayani? Lakukan saja seperti itu. Sepertinya dia sedang mengingat rasa hari itu. Kalau aku lakukan seperti itu, pasti dia senang. Jiang Shu. Sebaiknya kau benar-benar berguna. Hamba datang untuk melayani pangeran dalam ujian pernikahan. Pangeran tidak khawatir tentang apapun. Hamba telah dilatih secara khusus. Pikirkan baik-baik. Jika ujian pernikahan berhasil, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Tentu saja. Pangeran, Yang Mulia memanggil. Pergi. Ya. Waktu itu di kamar sebelah. Dia dan si Kasim itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Bantu aku ganti pakaian, ya. Menurutmu apa yang terjadi di kamar itu? Bagaimana pendapatmu? Aku tidak berani memberitahu orang lain soal ini. Karena ini antara aku dan Tuan Muda. Saling mencintai. Kamu saling mencintai dengan Kasim itu. Berani-beraninya membandingkannya dengan aku, putra mahkota. Kamu menyukai aku, putra mahkota. Aku punya musuh bebuyutan. Hanya kamu yang bisa membunuhnya. Maukah kamu membantuku? Hamba siap menjalankan titah putra mahkota. Kakak sepupu kau sudah kembali. Dasar perempuan rendah, berani menggoda kakak sepupu. Yin dia adalah pelayan percobaan pernikahan dari rumah Perdana Menteri, bukan pelayan dari rumahmu. Pergi. Nona, ada apa ini? Kakak sepupu ternyata bersikap kasar padaku karena pelayan perempuan dari rumah Perdana Menteri itu.
Kalau aku tidak bisa menikahi kakak sepupu, aku hanya bisa menikah dengan Erlang dari keluarga Lin itu. Nona, aku punya rencana untuk menyingkirkannya. Mungkin bisa juga membantumu mengurus si Tuan Muda Lin. Benarkah? Mungkin saja. Gunakan trik ini. Ini adalah kesempatan bagus untukku. Tidur sekamar dengan pangeran, tapi kenapa tidak ada perkembangan? Pangeran waspada pada keluarga kita. Dia tidak mau mendekatiku. Kesabaran Nyonya terbatas, jika gagal, orang lain akan menggantikanmu. Nenek, beri aku kesempatan lagi. 3 hari. Setelah 3 hari, pasti ku beri jawaban. Baiklah, aku beri kamu waktu 3 hari lagi. Pergi. Berikan ini kepada putri. Baik. Tidaklah. Hamba tidak berani. Aku juga bukan orang yang kejam seperti itu. Kamu masuk ke rumah secara resmi, aku menerimanya. Tapi, kalau tidak minum teh ini, berarti kamu meremehkan aku. Saya tidak berani, Nona Wan. Ada perintah apa? Silakan katakan. Nona Jiang ke keluarga MU jadi pelayan percobaan pernikahan. Apa? Dia pergi pelayan percobaan pernikahan MU Yuanyi. Baru sebentar tidak diawasi. Dia sudah merendahkan diri seperti itu. Sudah cari dia sekian lama. Lalu bawakan kabar seperti ini padaku. Benar-benar mengejutkan aku. MU Yuanyi. Aku akan membuatmu tahu. Berani menyentuh orangku. Apa akibatnya? Pergi ke rumah Hou. Bawa dia kembali. Bec. Tuanku, rue Makeluarga, mutetap rue Mabansawan. Belakangan ini mereka bersaing dengan Anda untuk posisi penjaga utama utara. Jangan sampai keluarga MU mendapat celah. Mohon tuanku pertimbangkan. Jangan. Pelayan percobaan pernikahan untuk pangeran. Jangan mendekat. Tankab dia. Pangeran, selamatkan aku. Pangeran, seseorang mencemarkan nama baikku. Sudah aman, percaya padamu. Putra Menteri Lin bisa mempermainkan wanita. Bukan urusanmu. Masalah hari ini. Siapa berani menyebarkannya? Aku akan mengambil lehermu. Pergi. Bawa ke penjara utara. Siap. Oh, Kakak sepupu. Odo. Hampir saja merusak rencana. Dia sangat berguna bagi aku. Obat ini ramuan aneh, Wan San. Apakah ada cara untuk sembuhkan? Cari seseorang untuk Atau tahan sendiri? Tidak ada cara lain.
Bisakah dia bertahan? Gadis ini tubuhnya lemah. Sulit untuk mengatakan. Putra Mahkota. Mohon Putra Mahkota membantu mendapatkan obat. Saya juga pernah membantu Putra Mahkota. Yang telah disentuh oleh Kasim. Tidak layak untuk berada di ranjang saya. Yang Mulia Unik bersama telah masuk. Kenapa dia datang ke sini? Mendengar ada kasus besar di kediaman ini, saya datang untuk menangkap orang. Tuan Gubernur, ini kan kediaman Markuis. Tuan Pewaris. Pikiranmu masih kacau tapi tetap memikirkan dia. Coba lihat baik-baik, aku siapa. Shen Wuang. Yang kau peluk adalah pelayan percobaan pernikahanku, apa hakmu membawanya pergi? Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dibawa Direktorat Penjara Utara. Kamu. Yang mulia sebaiknya pikirkan dulu. Gadis pelayan di tanganku ini. Layakkah ditukar dengan seluruh keluarga besar Markuis? Masalah kecil seperti perselingkuhan. Kenapa sampai mengganggu yang mulia ini? Menurutku, dia datang karena pelayan ini. Kakak sepupu, pelayan ini bukan milikmu. Hanya pelayan saja. Memang dasarnya hina. Kakak sepupu, kamu bahkan kasih ke Kasim ini. Masih ada aku di sini. Kakak sepupu. Kumohon. Nikah percobaan. Bukan nikah percobaan. Tapi menikah sungguhan. Ini. Nikah percobaan selesai. Putra mahkota di mana? Kenapa kamu punya medali emas? Kamu tertarik dengan medali emas? Kenapa kamu punya medali emas? Tanda dari penjara utara. Dengan tanda ini, bisa memerintah seluruh penjara utara. Ada berapa banyak? Ini adalah tanda kekuasaan penjara utara. Kamu ingin dengar penjelasanku? Semua orang megang satu. Medali emas ini. Awalnya cuma ada satu. Diberikan oleh Kaisar pendiri ke keluarga Markuis Wuan pendiri penjara utara. Keluarga Markuis Wuan sudah runtuh. Penjara utara di bawah kendali saya. Kaisar memberikan satu medali emas lagi ke saya. Bentuknya persis sama?
Buatan generasi berikutnya. Pasti ada bedanya. Hanya sedikit perbedaannya. Ini, peganglah. Pergi cari kepala penjara utara. Detail medali emasnya berbeda. Detailnya, aku tidak ingat lagi, tapi orang itu seorang kasir. Hari itu di kamar tamu, seharusnya bukan dia. Kamu sangat peduli dengan medali emas ini. Sedang mencari siapa? Kamu begini, sudah beda sekali dengan malam itu. Malam yang mana? Tuan, putra Marquis Wu An telah tiba. Yang mulia putra Marquis. Kamu kelihatan senang sekali. Putra Marquis sangat peduli pada pelayan ini. Begitu perhatian. Dia adalah orangku. Tentu saja peduli. Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali ke kediaman bangsawan. Bukankah ini kediaman bangsawan? Pelayan ini melayani dengan baik. Aku ingin dia. Harap sang pangeran mengalah. Melayani dengan baik. Apakah semalam? Bukan sang pangeran? Mau pergi atau tetap tinggal? Yang mulia. Harus tanyakan pendapatnya. Kontrak kerja masih di kediaman Marquis. Yang paling penting sekarang adalah lepas dari status budak. Urusan medali emas bisa dibahas lain, tidak masalah. Saya kembali ke kediaman Marquis dengan Tuan Pu. Mohon kepada Yang Mulia, beri sedikit kelonggaran. Kalau begitu, terima kasih atas kemurahan hati. Pergilah. Berikan hormat besar kepada, lakukan hormat besar. Kita pamit sekarang. Saya tanya sekali lagi. Kamu yakin? Tidak menyesal. Pelayan percobaan pernikahan. Setara dengan istri sekunder. Jika Yang Mulia memaksanya. Bukankah itu melanggar norma manusia? Kaisar pasti akan membelaku. Kenapa Yang Mulia sampai begini? Hanya pelayan saja. Sudah diberi, ya sudah. Kamu tinggal sebentar di utara penjara. Beberapa hari lagi, aku akan menjemputmu kembali. Ayo pergi. Si Kasim itu. Tidak menyulitkanmu, kan? Dia tidak seperti yang dikabarkan, mudah dilayani. Tapi, Pangeran, ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Maksudmu apa? Malam itu di kamar samping. Tenang saja. Aku sudah mengambil tubuhmu. Tentu aku akan bertanggung jawab. Kata-katanya sama. Bukan orang yang sama. Malam itu aku bersamanya di... Membiarkanmu tinggal di sini memang menyulitkanmu. Tenang saja. Aku akan membantumu lepas dari menjadikanmu selir di rumahku. Ingatlah. Shen Wuang adalah musuh kita bersama. Aku orang milik Tuan Muda. Keputusan berada di tangan Tuan Muda. Jika aku membunuhnya, aku bisa mendapatkan kebebasanku. Ibuku juga bisa pergi dari rumah pejabat. Elame. Sepatah kata dari saya, Pangeran. Ya. Ini adalah yang para pelayan dambakan seumur hidup. Hanya masalah satu kata dari Tuan kami. Hamba akan patuh pada perintah Pangeran. Tak tahu metode apa yang ia gunakan. Namun jika mau membantu menghilangkan obat, pastilah ia memikirkanmu.
Kehadiranmu ada di hatinya. Ini pasti berhasil. Jiang Shu. Jangan selakan aku. Tunggu sampai mengambil kembali Bei Dian Yu. Aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Tapi kali ini, Aku juga terpaksa. siapa itu? Di sini. Di sini adalah mata-mata Wu Wang. Aku tak bisa berlama-lama, jaga dirimu baik-baik. Aku akan menyampaikan hal dengan cara berbeda. Kenapa pangeran salah ingat kejadian di kamar tamu? Selain itu, obatku bukan dia yang pecahkan. Apakah mungkin? Tidak. Tak boleh sembarangan ditebak. Aku harus cari kesempatan untuk memverifikasi sendiri. Semua orang pergi, tapi kamu masih sedih. Kamu sangat menyukainya, ya? Tuan Pengawas. Ini adalah jaringan rahasia MU Yuanyi, barang yang dia kirim untuk Jiang Shu. Penjaga sudah dipindahkan, malam ini saat jam tikus, curi medali emas Shen Wuang. Kebetulan, aku sedang mencari kesempatan untuk menyelidiki masalah medali emas. Tapi, kue ini, apakah diatur oleh Tuan Putra Mahkota? Sejak lahir, aku belum pernah makan sesuatu yang seenak ini. Kenapa ada gambarku di sini? Dia juga sedang mencariku. Sibuk mencari token. Aku bahkan belum sempat makan malam. Tuan pengawas pasti tidak makan makanan sisa, kan? Coba makan satu. Dia pasti tidak akan tahu. Menarik.
Ternyata dua medali emas berbeda bentuk. Maksudmu? Hari itu aku ada di kamar. Kamu cukup pintar. Tak ingin membuka identitas. Aku ingin lihat. Sebenarnya kamu siapa? Kamu. Demi MU Yuanyi. Sampai melakukan hal sejauh ini. Kamu benar-benar peduli padanya. Ini medali emas hadiah. Kenapa ada bagian yang hilang? Semalam tikus masuk ruangan. Digigit sedikit. Cari tukang. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau tidak bisa, bunuh saja. Baik, siap. Permisi. Malam kemarin, apakah kejadian besar terjadi? Seperti dokumen penting yang dicuri? Jika pencuri mendekat 5 meter dari ruang dalam, akan ditembak oleh penjaga rahasia. Tidak ada yang akan mencari mati sendiri. Aku mengerti. Terima kasih. Bubuk putih, perintahkan untuk menggunakan obat. Kalau hari itu kamu, obat ini mungkin bisa bantu aku menyelidiki. Kalau malam itu benar-benar kamu, pangeran berbohong padaku. Dia begitu berusaha keras ingin membunuhmu. Pangeran masih percaya padaku sekarang. Itu juga bisa. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku melihat Tuan kerja keras di meja. Jadi aku khusus membuat sup manis untuk Tuan. Sengaja. Kamu yang ingin memberikannya sendiri. Iya. Benar, aku memutuskan sendiri. Saya akan pamit sekarang. Tuan. Karena ini niat baikmu. Tentu aku tidak bisa mengecewakannya. Bagaimana kalau kamu yang melayani aku? Minum sup manis ini. Baik. Aku tanya sekali lagi. Apakah ini keinginanmu sendiri? Untuk mengirimkan sup manis ini? Itu ideku sendiri. Tuan selalu bekerja siang dan malam. Aku ingin membantu Tuan menghilangkan lelah. Tertawa seperti itu, apa sebenarnya yang dijanjikan Mu Yuan padamu? Tadi, sikapmu itu. Tidak seperti memikirkan aku. Lebih seperti memikirkan kekasih. Saya tidak berani. Jiangshu. Kepercayaan dariku. Hanya diberikan sekali.
Hanya kali ini saja. Jika hari itu kamu, Aku rela lakukan apapun untuk menebusnya. Tuan pengawas, ada apa denganmu? Seseorang datang, Tuan Besar pingsan. Pelukan ini. Kamu, Tentu saja aku. kenapa kamu, Shen Wang? Kecewa? Aku tidak akan jatuh ke dalam jebakan yang buruk ini lagi. Obat perangsang tidak mempan padaku. Jadi, Kamu bukan? bukan apa? Bukan orang yang kamu pikirkan, kan? Kalau berani kasih obat ke saya, harus siap tanggung akibatnya. Anggap saja itu balasan saya. Kamu bukan seorang Kasim. Jadi, ternyata tebakanku benar. Kenapa kamu tidak terpengaruh obat cinta? Kamu sudah tahu rahasia terbesar saya. Cukup untuk disampaikan ke MUKI. MU Yuanyi tidak dapat informasi yang diinginkan dari saya. Akan cari cara lain. Terus lidiki rahasia Shen Wang. Harus menenangkan MU Yuanyi agar melindungi Shen Wang dengan aman. Kamu masih terus memikirkan dia. Iya, Aku akhirnya adalah orang dari pemerintah. Aku lebih memilih. Orang itu adalah kamu. Jiangshu. Mana mungkin? Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa suka aku sedikit aja? Jiangshu. Kenapa? Coba kamu rasain baik-baik. Aku, Shen Wang, belum pernah merasakan seperti ini. Aku janji. Akulah orang yang paling cinta sama kamu. Jiangshu, Akhirnya mereka mau membiarkanmu kembali. kakak sepupu. Kenapa kamu? Bagaimana mungkin kamu berani? Apa kurang diriku dibanding dia? Kamu, pewaris Tuan Wuan, kenapa peduli pada seorang pelayan? Iya, benar. Kenapa aku peduli pada seorang pelayan? Dia hanyalah pelayan. Pelayan yang bisa kupakai sesuai keinginanku. Dia tidak seperti kamu. Kamu cuma bikin aku kesal. Kakak sepupu. Tuan, bagaimana surat Diurus? Kalau MU Yuanyi berani meninggalkan semuanya untuk membawanya pergi, aku bersedia memberi dia kesempatan itu. Biarkan pergi, lihat apa yang dilakukan. Baik.
Kenapa kamu baru datang? Apakah Shen Wuwang benar-benar seorang kasim? Yang mulia, apakah tidak ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Ibumu sudah saya bawa ke kediaman pangeran. Kita harus singkirkan Shen Wuwang, ancaman ini. Aku akan mempertemukan kalian lagi. Jadi hal yang paling ingin kamu lakukan adalah menyingkirkan Shen Wuwang. Kamu tak ingin membawaku kembali atau membebaskanku dari status budak. Benar. Aku hanyalah pion pangeran muda. Pion untuk melawan Shen Wuwang. Medali emas gagal, meracuni juga tidak menghasilkan apa-apa. Biar aku tebak. Apa kamu ingin memberitahuku bahwa Shen Wuwang adalah kasim sejati? Benar, kan? Jika aku menemukan hasilnya, kau akan melepaskan ibuku? Tentu saja. Aku hanya butuh satu jawaban. Selama kau tunjukkan buktinya, aku pasti menepati janji. Shen Wuwang itu benar-benar kasim. Jadi, Kau akan menepati janjimu? Hal ini. Kita pikirkan ini perlahan-lahan. Ikut aku. Aku mau kasih sesuatu padamu. kemana? Ke markasmu. Nggak takut Shen Wuwang tahu? Kita kirim diam-diam. Akan menghancurkan rencanamu yang besar? Aku beri kesempatan terakhir. Jika berhasil, aku tepati janji. Kalau gagal, kamu dan ibumu kembali ke rumah siang saja. Pangeran tidak percaya padaku. Jiangshu, biar pangeran memutuskan. Tapi ibuku tidak bersalah. Apa maksudmu? Baru beberapa hari saja. Hatimu sudah berpihak pada Shen Wuwang? Jiangshu. Jika aku meninggalkan segalanya, aku hanya akan membawa. Apakah kamu mau? Shen Wuwang, aku akan kembali kepadamu dan memperbaiki kesalahanku. Bicaralah. Kamu mau aku lakukan apa lagi? Kamu memang pintar. Pantas saja si Kasim itu jatuh hati padamu. Letakan ini di ruang kerja Shen Wuwang. Tidak perlu lakukan apa-apa. Asal ini ada di sana. Shen Wuwang. Pasti mati. Periksa badannya. Hei, Tidak perlu periksa, aku akan katakan semuanya. Aku akan beritahu semua, aku cuma bilang ke kamu. Bagaimana kalau begitu? Jiangshu. kepercayaan saya. Tidak pernah saya berikan 2 kali. Kamu mengecewakan saya. Ada yang ingin kamu jelaskan? Apakah ini berarti Anda bersedia memberi saya kesempatan kedua, Tuan Pengawas? Ini hal yang dia minta lakukan sebelumnya. Selanjutnya, semua keputusan ada pada Tuan Pengawas. Dulu mati-matian menolak. Sekarang malah tidak peduli dengan rencana besar tuanmu. Jiangshu, aku benar-benar tidak bisa mengerti dirimu. Tapi Tuan Du memberi aku kesempatan lagi. Itu membuktikan kalau di hatimu, aku masih punya tempat yang berbeda, kan? Iya.
Kehadiranmu memang memengaruhi penilaianku. Kamu terus-menerus mengganggu pikiranku. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku padamu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku salah mengira dia sebagai dirimu. Sekarang aku sudah tahu semuanya. Percayalah padaku. Aku akan memperbaiki segalanya. Bisakah aku mempercayaimu? Aku tidak akan mengecewakanmu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, Lalu, bagaimana Tuan akan merespons perasaan saya? aku akan menyelamatkan ibumu dan menghapus status budakmu. Kau sudah tahu semuanya. Aku pikir kau dipaksa MUKI, jadi kucek apakah ada kelemahanmu di tangannya. Jika aku mengatasinya, kau akan tenang berada di sisiku. Tapi malah aku yang pergi bersamanya. Tidak penting. Kembali saja sudah cukup. Ini harta warisan keluarga saya. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa membantumu mendapatkannya. Percayalah padaku. Oke? Aku lahir dengan nasib rendah, hanya barang yang bisa dibuang-buang oleh para tuan. Tuan Menteri, janji Anda bagi saya jauh lebih berarti daripada yang Anda bayangkan. Hanya saat berada di sisi Anda, terasa sangat tenang. Kemana Anda pergi? Cahaya lilin terlalu terang. Saya akan memotong sumbu lilin. Saya temani Anda. Bagaimana jika kita bersama memotong lilin di jendela barat? Kita bisa dianggap baru saja melakukan hal seperti pasangan suami istri. Bisa bersama Tuan adalah keberuntungan yang tak terpikirkan. Mana mungkin berani menyebut sebagai suami istri? Aku sudah bilang akan bertanggung jawab padamu, tak akan mengingkari. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Tuan, Panggil nama aku. Shen, Wuang.
Istriku. Sudah siap? Masih pas? Pas. Tapi, bagaimana Tuan Besar tahu ukuran saya? Sudah dicoba kan? Cepat lepas saja. Tapi, Tuan Besar, benar-benar tidak mau lihat? Mungkin tunggu hari pernikahan saja. Tuan Besar, waktunya lihat malam hari. Apakah Tuan Pengawas sudah pergi? Tunggu aku pulang malam ini. Ini catatan pribadiku. Bawalah ini ke hadapan Kaisar untuk melaporkanku. Aku pasti mati tanpa ragu. Hidup dan nyawaku sepenuhnya bisa kuserahkan padamu. Ini terlalu berharga, aku tak bisa menerimanya. Semua ini hanyalah benda duniawi. Saat ini juga. Aku hanya ingin melihatmu. Wan Yin-er ingin menjadi selir MU Qi. Apa? Dia ingin menjadi selirnya. Jika kau tidak rela, aku bisa menghentikannya. Kalau begitu, aku serahkan kepada Tuan yang terhormat. Aku akan segera menghentikan Wan Yin-er. Tidak perlu. Tuan, MU Yuanyi sudah datang bersama orang-orangnya. Tanka. Siapa Berani? Perintah Kaisar ada di sini, di mana Shen Wuang? Menteri Shen Wuang bersalah menipu raja dan menyembunyikan identitasnya. Segera tangkap dan bawa kembali ke istana untuk diadili. Harus tanya pada pangeran. Atas apa aku jadi menteri yang bersalah? Perjamuan menikmati bunga plum di musim dingin. Karena racun cinta, kau melanggar batas. Yang mulia pengawas. Kalau aku tidak salah ingat, Kamu itu seorang Kasim. ini adalah kejahatan menipu raja. Tangkap dia. Tak perlu. Aku akan ikut denganmu. Silakan. Nona Wan, kalau kamu begitu yakin, pastikan kamu benar-benar punya bukti untuk menjatuhkanku. Bawa pergi dia. Aku tentu punya bukti. Kakak, nggak perlu lihat aku begitu. Tentu saja. Kamu bantu aku habisi Shen Wuang. Maka aku bisa menikahimu sebagai selir putih. Dalam situasi yang menguntungkan seperti ini, tentu saja aku percaya kamu. Ikut kakak ke istana untuk pesta. Karena nggak kuat minum, ditarik masuk ke kamar di koridor. Orang itu, Shen King, ada yang ingin kamu katakan? Aku percaya pada Yang Mulia. Yang Mulia, keluarga Kesisha berkorban untuknya. Jika bukan karena kakak dan orang tua hamba setia pada negara, bagaimana mungkin hamba harus hidup menumpang karena insiden ini? Untung sepupu mau menikahi hamba sebagai selir.
Jika hamba yatim piatu ini kehilangan kehormatan, bagaimana bisa mendapat? Hamba hanya bisa menggantung diri. Paduka. Sepupu bicara dengan tulus, tidak kelihatan berpura-pura. Masala ini melibatkan Tuan Pengawas. Mohon Yang Mulia periksa dengan baik. Semua kelu aga setia dan berani. Kamu bilang Shen King bersikap tidak sopan padamu. Apakah kamu punya bukti? Orang itu bergerak terburu-buru. Dalam kekekon, Minariklan kana emas dari pinggangnya. Tanda dari kepala penjara utara. Ini adalah barang yang Di dunia ini tidak mungkin ada yang ketiga. Mengapa Tuan Pengawas tidak membawanya hari ini? Apakah hilang? Paduka, mohon periksa keaslian Tuan Pengawas. Beri saya sebuah status yang resmi. Jangan bicara sembarangan. Jika Tuan Pengawas benar, itu sama saja menipu raja. Ini adalah masalah serius. Tidak bisa seenaknya bicara. kalau begitu, panggil seseorang. Di dunia ini tidak ada yang ketiga. Benarkah? Mohon Yang Mulia bijaksana melihat. Hamba benar-benar tidak tahu. Benda hadiah dari Yang Mulia dapat rusak. Ada yang berani memalsukannya. Ini kesalahan hamba, mohon hukuman. Dulu hanya fokus berusaha meniru sempurna medali emas Kaisar pertama. Sepertinya, melangkah keluar dari kerangka lama. Bukankah juga bisa dicoba? Menterimu. Bagaimana menurutmu? Terser Keputusan Yang Mulia. Kalau begitu, medali emas yang dianugerahkan oleh Kaisar pertama. Tidak perlu disimpan lagi. Yang Mulia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Shen Wang jelas-jelas sudah minum obat itu. Hamba memang terkena obat. Tetapi bukan seperti dikatakan Nona Wan, obat perangsang. Melainkan racun. Kamu jelas tidak bilang seperti itu. Hamba terkena racun. Hampir saja kehilangan nyawa. Seorang pelayan dari kediaman Perdana Menteri bernama Jiang Shu yang menyelamatkan. Baru terhindar dari kematian. Mohon Yang Mulia beri jabatan Jiang Shu. Sebagai dayang pendamping saya. Tidak bisa. Jiang Shu budak. Mana mungkin budak jadi dayang? Kalau begitu, bebaskan dia dari Tidak mungkin. Yang Mulia. Jiang Shu pelayan ujian pernikahan. Dokumen penjualan dan status ada di kediaman Markuis Wu. Maksud Tuan Muda adalah, budak Markuis Wuan, bahkan Kaisar tidak bisa campur tangan. Hamba tidak berani. Hanya seorang budak saya. Aku berikan padamu. Lakukan sesukamu. Terima kasih, Yang Mulia. Kalian semua mundur. Kalian semua mundur. Baik. Apakah menurutmu sosok Shen King sangat mirip dengan seseorang dari masa lalu? Penglihatan hamba sudah kabur. Benar-benar sulit melihat dengan jelas. Dasar kamu tua licik. Ibu, kasih tahu kabar baik. Aku akhirnya lepas dari status budak. Mulai sekarang hidupku Pasti akan jauh lebih baik. Selamat, Nyonya, sudah bebas dari status budak. Terima kasih, Tuan Pengawas. Cepat bangun. Antara kita tak perlu terlalu banyak formalitas. Kita ini satu keluarga. Silakan duduk. Selamat, Nyonya. Semua ini adalah hadiah dari Kaisar untuk Anda.
Ini adalah surat tanah. Ini adalah surat rumah. Ini adalah surat toko. Nyonya membuka toko di masa depan. Atau mungkin yang lainnya. Pilih saja dari sini. Boleh pilih yang ini? Suruh dia membawamu melihatnya. Silakan, Nyonya. Baik. Terima kasih, Tuan Pengawas. Terima kasih, Shen Wang. Anda memalsukan simbol militer. Bukti jelas, ikut dengan kami. Tankabdia. Bagaimana bisa? Aku jelas tidak mengkhianatinya. Kenapa? Kaget ya? Kamu hanya alasan untuk menahan Shen Wuang. Jiangshu, kamu melakukannya dengan sangat baik. Sekarang Shen Wu Wang akan mati. Bisa bawa pulang. Bawa aku pulang? Aku punya tempat di pemerintahan? Apa maksudmu? Bukankah sebelumnya kau bilang akan berusaha mendukung rencana besar pangeran? Sekarang Shen Wuang hampir mati. Kita bisa bersama selamanya. Bebas dari status budak, jangan merepotkan pangeran. Shen Wang akan membebaskanku. Apa kau membandingkan sirang ke... Dengan pangeran sepertiku, Jiangshu, dia tahu kalau aku sudah melihatmu sepenuhnya. Kamu hanya milikku. Sebentar lagi dia akan lewat sini. Bayar dia lihat. Bagaimana kamu melayaniku? Bawa pergi. Shen Wang. Dia sekarang sudah menjadi tahanan. Sekarang ikut aku kembali ke rumah. Aku tidak akan ikut kamu kembali. Shen Wu Wang, Shen Wu Wang. Dia menganggapmu pion yang dapat ditinggalkan. Apa kamu masih belum mengerti? Hei, seseorang datang, cepat! Lihat sendiri. Ibumu masih ada di kediaman menteri. Kalau pinter sepat lebih bunuh diri. Jangan biarkan kediaman menteri dan kediaman penguasa ada ikatan sedikit pun. Bunuh diri. Mengapa kamu menyuruhku bunuh diri? Begitu kamu mati, rumah menteri tak akan punya beban lagi. Mereka bisa sepenuhnya mendukung Shen Wuang. Kenapa? Kamu belum mengerti? Jiangshu. Mereka berpikir kamu orangku. Tetap di sisiku hanya akan merusak segalanya. Tidak. Pachuhila. Ikut aku pulang ke kediaman. Baiklah. Jangan lagi pikirkan Shen Wuang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak. Setelah aku membawamu kembali, aku tidak hanya akan menikahimu sebagai saat kediaman siang Dan Shen Wu Wang mati. aku akan menikahimu sebagai istri sah. Jangan datang ke sini.
Jangan datang ke sini. Jiangshu, Ikut aku pulang, jangan datang ke sini. Ada pembunuh bayaran. Jangan kejar. Hal ini tidak boleh disebarkan. Baik. Aku berhutang padanya. Itu sudah sepantasnya untuknya. Keluar. Shen Wang. Jiangshu. Kamu terluka. Tanganmu. Itu darah Mu Yuanyi. Dia bilang padaku, kau dan orang-orang dari Xiangfu bersekongkol. Memaksaku bunuh diri. Aku kabur dari sana. Hanya harus melukainya. Apa masalahmu dengannya? Kenapa dia terus mengejarmu? Jiangshu. Sudah mengirim orang untuk melindungimu. Jangan ikut campur dalam urusan ini demi aku. Aku bukan perempuan lemah yang perlu dilindungi. Aku percaya padamu, kamu juga harus percaya padaku. Jiangshu. Aku percaya. Mu Yuanyi buat simbol perang palsu. Dia memfitnahku. Kali ini, hanya salah satu dari kami yang akan bertahan. Kali ini, hanya salah satu dari kami yang bisa bertahan hidup. Membuat lambang militer palsu. Itu adalah kejahatan terhadap raja. Jika lambang militer itu palsu, maka Mu Yuanyi telah menghina raja. Jika itu asli, takutnya akan mengancam seluruh keluarga besar. Aku sudah memerintahkan orang untuk keluar dari kota. Begitu Kamu bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Medali emas ini, kamu simpan baik-baik. Kamu bisa bebas bergerak di seluruh istana. Keluar dan jangan kembali. Pergi sejauh mungkin. tidak mau. Ini adalah jimat pelindungmu. Jiangshu. Masih ingat peti dokumen tanahku? Setelah kau keluar, bantu ibu mengurus ladang. Berbisnis kecil-kecilan. Mulai sekarang. Jangan pernah bicara tentang masa lalu kepada siapapun. Mulai hari ini, kau adalah Jiangshu. Jiangshu, orang yang benar-benar bebas. Tidak. Jangan bilang begitu lagi. Kamu janji sama aku, setelah keluar, kita hidup bersama. Aku janji. Tempat ini gak aman untuk lama-lama. Kamu pergi duluan. Aku punya cara untuk menemukanmu. Jiangshu. Berani sekali. Ini area terlarang istana. Siapa kamu? Berani masuk tanpa izin. Hamba Jiangshu. Datang khusus untuk membantu Yang Mulia. Hamba Jiangshu. Datang khusus untuk membantu Yang Mulia. Silakan, biarkan aku bertemu dengan Kai. Jiangsha. Apakah kamu orang dekat Unuj Agung itu? Pelayan kecil. Iya, aku tahu Raja sedang merasa khawatir tentang suatu hal. Jika Bapak mau mengizinkanku bertemu Raja, pasti bisa membantu meredakan kekhawatirannya. Tentang yang kau bicarakan. Aku. Sudah mengetahuinya semuanya. Namun, Kata-katamu tanpa bukti. Aku tidak bisa hanya berdasarkan ucapanmu. Langsung memberikan posisi kepada putra. hukumannya. Yang Mulia, bukankah Anda sudah tahu, Shen Wang telah difitnah? Shen Wang telah difitnah. Kamu berani bicara. Tapi,
Kamu hanya seorang wanita. Apa kamu tahu? Menfitna bengzavan turun temurun. Hukuman apa yang pantas diterima? Yang mulia, berani bertanya sesuatu. Gelar dari keluarga Wu Anhou. Dari mana asalnya? Berani sekali, Jiang Shan. Berani mempertanyakan keputusan yang mulia. Hamba bersedia membantu yang mencari bukti. Untuk yang mulia. Demi juga. Tuan Besar. Kamu jujur sekali ya. Namun, Shen Wuwang padamu. Tidak seperti dirimu padanya. Begitu tulus. Kau tulus memberikan segalanya pada 9.000 tahun tua. Aku bersedia mati berkali-kali untuk membalas kebaikan ini. Aku bersedia mati berkali-kali untuk membalas kebaikan ini. Token ini. Memang bisa membuatmu keluar masuk area terlarang istana. Tapi, kecuali ruang kerja pribadi kaisar. Hamba mengerti kesalahannya. Penampilanmu yang seperti ingin menangis tanpa air mata ini. Memang benar. Aku merasa iba melihatnya. Tak heran bijak berkata. Kecantikan wanita bisa menjadi sumber malapetaka. Rumah Maki Wuan. Dengan keluarga Shen Qi. Semua adalah menteri kepakaian hamba. Sekarang, kamu berputar di sekitar mereka berdua. Sebenarnya. Apa maksudmu? Apakah terhadap negeri dan rakyatku? Kamu punya niat buruk? Saya tidak berani. Yang mulia salah paham. Saya yang memintanya datang. Shen King. Kau masuk diam-diam. Kai tempet telarang kerayan. Hanya demi seorang wanita. Saya adalah bawahan yang mulia. Apa yang saya lakukan? Semua demi yang mulia. Karena itu, kau bilang demi aku. Aku tidak mau. Kau dan keluarga Marsekal Wuan berseteru lagi. Shen King. Apakah kau bersedia? Demi aku. Dengan Jiang Shu. Putus hubungan. Asalkan yang mulia tidak marah pada Jiang Shu. Aku bersedia untuk tidak bertemu Jiang Shu seumur hidup. Namun sekarang, masalah di istana. Mana mungkin seorang wanita kecil bisa mempengaruhi? Karena Shen King milikku peduli pada negara. Bukan. Masalah cinta pribadi. Hatiku merasa nyaman. Kembalikan medali emas. Kepada keluarga Shen King. Aku. Berikan kau waktu 3 hari. Untuk menemukan bukti. Yang membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Kalau tidak. Aku terpaksa. Bertindak sesuai hukum. Kalian berdua mundurlah. Suruh kau urus sesuatu. Sudah beberapa hari, belum ada kabar. Aku lihat, kamu benar-benar cari masalah. Baginda. Kenapa harus bercanda soal ini? Anda memberi Tuan Shen waktu 3 hari. Karena menunggu dokumen dari perbatasan, untuk memastikan identitas Tuan Shen. Jika. Dia memang benar. Keturunan guru. Dahulu. Keluarga Wen benar-benar mati sia-sia. Ada orang yang meraih kejayaan dengan menginjak tubuh orang lain. Gadis kecil Jiang Shu itu benar-benar berani bicara. Insiden medali emas waktu itu, dan sekarang insiden tanda harimau. Aku lihat Kaisar. Sepertinya selalu mendukungmu. Shen Wang, sepertinya aku tahu sesuatu. Aku tahu apa ingin kau katakan. Beberapa hal. Tahu terlalu banyak tidak akan menguntungkanmu. Ada beberapa hal.
Tahu banyak tidak baik. Janji pada saya, dengar lalu lupakan. Dan lagi. Siapa yang membuatmu membius saya tanpa izin? Bukankah sekarang Tuan Dugu masih berdiri dengan baik-baik saja? Saya sudah lama bilang padamu. Saya kebal terhadap racun. Dengan sikapmu yang ceroboh seperti itu, bagaimana saya bisa tidak melindungimu? Shen Wang. Selain kamu, tidak ada yang peduli padaku. Janji padaku. Kesulitan yang kita hadapi. Mari kita lalui bersama-sama. Hidup dengan baik. Ya. Kamu baik-baik saja? Sepertinya ada seseorang, sudah tidak sabar ingin bertindak. Siapa lagi? Pasti itu hasil karyanya. Yang Mulia Putra Mahkota. Dia akan datang? Ya. Aku dulu memperlakukannya seperti itu. Kalau dia tidak mau datang, itu wajar. Bagaimana Keaton Shen Wu Wang? Tuan Shen dan Anda itu, seperti langit dan bumi. Sekarang tidak ada masalah. Bahkan malah tinggal di Paviliun samping perpustakaan kekaisaran. Pergilah. Jangan kembali ke kota kerajaan lagi. Kita sebenarnya hanya saling memanfaatkan. Sekarang manfaatnya sudah habis, itu hal yang wajar. Di bawah rumah leluhurku, terkubur emas 10.000 tael. Dasar rumah keluarga Wu An Hou. Kamu bergantung padaku. Memang hanya supaya bisa merasa aman. Uang ini cukup untukmu menikmati kemewahan. Nikmati kebahagiaan sampai akhir. Kamu bawa ini. Serahkan ke pengurus rumah. Dia membawamu mengambil surat Wu An Hou. Kuma ada satu permintaan dariku. Bawa olah-olah ini. Jangan pernah kembali lagi. Pernahkah kamu punya sedikit? Pernahkah kamu punya sedikit? Sudahlah. Aku mengerti. Tunggu. Jiang Shu. Bagaimana? Shen Wu Wang. Kita masih belum tahu siapa yang menang atau kalah. Kita lihat saja nanti. Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Nona, Anda harus benar-benar berpikir dengan bantu Shen Wang mendapatkan surat kepercayaan. Shen Wang bisa membantu Anda merebut kembali semua yang ditinggalkan oleh Tuan dan Nyonya. Bukankah itu Yang selama ini Anda inginkan? kamu satu? Kenapa masih bisa berdiri tenang? kenapa? Nona Wan tak mau melihatku? Para pembunuh itu. Kamu yang mengirim mereka, bukan? Lalu kenapa kalau begitu? Kamu pelayan rendahan mati sudah. Aku hanya tidak suka saudara sepupu tergila-gila padamu. Shen Wu Wang. Barang yang diinginkan ada di tanganku. Surat yang bisa membuktikan keluarga Wen tidak bersalah. Kalau kamu ingin hidup, Binu Jiang Shu Antaku.
Aku akan membuktikan diriku tak bersalah sendiri. Tak perlu mengorbankan orang yang kamu cintai. Kamu orang yang menyedihkan. Perlu darah orang lain untuk menghangatkan dirimu. Nona Wan, kalau memang kamu ingin membunuhku, aku bisa kasih kamu kesempatan ini. Jiang Shu. Apa yang mau kamu lakukan? Ayo, lakukan apa yang kamu mau. Ayo, lakukan apa yang kamu mau. Jangan biarkan aku lihat kalian lagi. Ternyata kamu mau bunuh aku demi MU Yuanyi. Kasus pembantaian keluarga Wen. Apakah keluarga Wan tidak terlibat? Kamu pelayan rendahan tahu APA? Aku tidak mengizinkan menghina keluarga Wan. Kalau ini demi keluarga ibumu, melakukan hal seperti ini, aku masih bisa mengerti. Tapi demi MU Yuanyi, sepadankah? Kami bekerja sama dengan Tuan Pengawas, selama membantu dia mendapatkan surat tersebut. Hanya, dit engage allant disga ou les pelayons. Dit curung di sini. Nona Wan. Aku pelayan percobaan yang dikirim dari istana untuk MU Yuanyi. Istri sah yang dinikahi. Hanya ada satu. Itu adalah putri istana. Kita berdua sama saja, hanya dimanfaatkan oleh MU Yuanyi. Setidaknya kamu masih ada satu gelar selir. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Bahkan tidak sebanding dengan seorang pelayan kamar. Kita berpisah di sini. Semoga kamu bisa melepas beban di hatimu. Tunggu dulu. MU Yuan berkata, benda ini akan berguna bagi kamu dan Shen Wang. Jalan ke depan. Kalian tentukan sendiri. Ini saja tidak cukup. Aku masih butuh sebuah bukti yang menentukan. Shen King. Besok. Adalah hari terakhir dari Hari terakhir. Hamba percaya pada Yang Mulia. Aku percaya pada Kaisar. Menurutku, kamu lebih percaya Jiang Shu itu ya? Yang Mulia bercanda. Aku juga berharap Jiang Sha itu. bisa dipercaya. Seorang menteri seperti kamu. Aku tidak ingin kehilangan. Yang Mulia terlalu memuji. Seperti. Keluarga Wen pada masa itu. Anda kalah. Keahlian catur Yang Mulia luar biasa. Saya merasa tak sebanding. Shen King. Apakah kamu ada pendapat tentang keluarga Wen? Ada pandangan? Tidak ada. Keluarga Wen dulunya adalah pahlawan besar pendiri negara. Namun pada masa kaisar sebelumnya, mereka dihukum atas tuduhan pengkhianatan. Seluruh keluarga dihukum mati. Saat itu aku masih kecil, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Shen King. Juga setelah itu, Barula masuk ke istana. pasti tidak tahu banyak tentang alasan di balik kejadian. Aku hanya khawatir ada ketidakadilan di sini. Apakah ini benar ada sesuatu yang mendahului tragedi itu? Petir dan hujan adalah berkah dari sang raja. Keluarga Wen tidak akan melawan. Sepertinya Shen King sangat mengerti. Jalan seorang abdi, kalau begitu. Aku merasa tenang sekarang. Hormat mengantar Baginda. Tuan muda, cepatlah.
Cepat bawa Tuan Muda pergi. Bu, aku tidak mau pergi. Bu, aku tidak mau pergi. Cepat lari. Bu. Cepat lari. Bu. Keluarga Wen. Yang Mulia menganggap kasus waktu itu. Negeri ini sudah aman? Keluarga Wen terlalu banyak berkorban. Keluarga Wen terlalu banyak berkorban. Yang Mulia, ini? Keluarga Wen berkhianat. Bukti sudah jelas. Dihukum sekeluarga. Semua sudah dihukum mati. Yang Mulia, tidak perlu khawatir. Benarkah? Akhirnya kau datang menemui aku. Aku tahu apa yang kalian mau lakukan. Tapi tidak apa-apa. 3 hari. Tinggal 3 hari lagi. Aku akan bebas. Jiang Shu. Kamu mau tahu apa yang akan terjadi pada Shen Wang? Dosa menghina raja. Hukumannya sampai 9 generasi. Jiang Shu. Aku akan melapor pada raja. Kamu tidak ada hubungan dengan Shen Wang. Biar kaisar memberi pernikahan resmi. Begitu Shen Wang mati, kita bisa kembali seperti semula. Menjalani hidup dengan baik. Seperti semula. Menjalani hidup dengan baik. Dulu aku sangat ingin hidup baik denganmu. Tapi kamu menipuku. Kamu memanfaatkan aku. Kamu menganggap aku seperti pion. Sampai bahkan mengancamku dengan nyawa ibuku. Sekarang aku akhirnya bertemu orang yang ingin kucintai seumur hidup. Tapi kamu masih menghancurkannya. Jika Shen Wang mati, aku juga tidak akan hidup lama. Jika Shen Wang mati, aku juga tidak akan hidup lama. Jiang Shu. Di kepala tempat tidurku ada sebuah ruang rahasia. Memang aku yang bersalah padamu. Jalani hidup dengan baik. Shen King. Jika situasi harus berkembang sampai sejauh ini, Aku akan mengantarmu di perjalanan terakhir ini secara langsung. Baginda. Terima kasih, Yang Mulia. Baginda. Terima kasih, Yang Mulia. Shen King. Yika. Ada sesuatu yang sulit kau ungkapkan. Katakan saja pada hamba saat ini. Mungkin pemikiran hamba tidak seperti yang kamu duga. Shen King. Aku Keterampilan bela diri ini semua belajar dari Jenderal Wen Lao. Pada waktu itu, ketika terjadi insiden keluarga Wen, Aku sedang dipindahkan ke Yangnan. meskipun pulang malam, tak ada kekuatan untuk mengubah segalanya. Penyesalan masa lalu. Aku Selalu ingin memperbaiki. Apakah kamu mengerti?
Bukti utama belum ditemukan. Semua omongan kosong. Meskipun bilang ke kaisar. Apa gunanya? Kalau bisa mendapat surat kepercayaan. Hamba mengerti. Aku juga tidak akan memaksamu. Setelah malam ini berlalu, hubungan kita sebagai raja dan menteri bisa dianggap selesai. Mari main satu pertandingan catur terakhir. Baik. Kasus keluarga Wen dulu mengejutkan seluruh negeri. Bukan tidak ada yang naik banding. C'est le rue Négéritaire que je. Bukan tidak ada yang naik banding. Cuma tidak menyangka amarah kaisar. Mengirim pembunuh. Menyapu bersih keluarga Wen dalam semalam. Dulu. Tiga bibi saya punya sepupu kerja di keluarga Wen. Katanya dulu banyak maya di keluarga Wen. Hanya jenazah tuan muda keluarga Wen, Wen Changjuan, Yang Curang. Aku kalah. Ini pertama kali kau mengalahkanku. Ini pertama kali kau mengalahkanku. Aku melukai yang, selamatkan kepala pengawas. Iya. Perji. Yang mulia. Anda pernah bilang. Bebaskan Jiangshu dari status budaknya. Masih berlaku, kan? Perkataan saya tidak akan berubah. Tentu saja berlaku. Tunggu sebentar. Jiangshu. Yang mulia. Saya punya keluhan. Saya ingin menyampaikannya. Identitas asli saya. Keturunan keluarga Nai Wen. Wen Changyuan. Pada zaman dulu Jenderal Wan, M.Yu Zhong, berkomplot dengan suku asing. Memfitnah keluarga Wen mengkhianati negara. Mengakibatkan keluarga Wen. Seluruh keluarga dieksekusi. Mengakibatkan keluarga Wen. Seluruh keluarga dieksekusi. Saat itu pasukan kerajaan berangkat tengah malam untuk membunuh keluarga Wen. Keluarga Wen berjuang sekuat tenaga. Namun hanya berhasil menyelamatkan aku yang berhasil melarikan diri. Aku bertahan hidup di dunia ini selama bertahun-tahun. Hanya untuk memulihkan nama baik keluarga Wen. Sekarang bukti sudah lengkap. Hamba bersedia menerima hukuman. Mohon kepada Yang Mulia meninjau kembali kasus lama. Panggil Mu Yuan Yi.
Hamba. Putra Pueris Marquis Wuan. Mu Yuani. Menghormat kepada Yang Mulia. Wen Chang Yuan. Itu kesalahan dari keluarga Markuis Wuan. Maafkan aku. Tampaknya. Tak perlu aku bertanya. Pendeta. Di hatimu. Sudah tahu apa yang terjadi. Ya. Semua kesalahan ada pada diriku. Aku bersalah dan layak mati. Mohon Yang Mulia, beri hukuman. Tuan pengawas, kalau ingin melihatku, tak perlu diam-diam. Aku hanya peduli. Pendapatan toko bulan ini. Ini toko pakaian. Ini toko perhiasan. Ini toko kosmetik. Peduli pada toko. Peduli padamu. Peduli padamu. Bos besar, bos. Ibu. Kenapa kamu datang? Waktu itu, kamu bilang kalian sudah menikah hampir setahun. Tapi belum ada tanda-tanda di perut. Aku ya. Mencari beberapa cara alternatif. Aku membawakan ini untukmu. Ibu.